Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua teman-teman saya, kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk berkumpul kembali dalam rangka menimba ilmu di hari Minggu yang lenggang dan berkah ini, insya Allah. Bersama guru kita semua, Ustaz Marzuki Amin. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabar antum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum sehat, Ustaz? Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat. Semoga antum selalu dalam kesehatan, Ustaz. Ilahi amin ya Rabb. Kami di sini berkumpul juga dalam rangka sesi tanya jawab Ustaz bersama antum. Mungkin dimulai dari saya pertama lebih dahulu, baru nanti akan susul oleh yang lain. Insyaallah. Pertanyaan saya itu adalah tentang seputar bulan Rajab. Berdasarkan kalender Hijriah, umat Muslim memperingati bulan Rajab ini sebagai bulan yang sangat-sangat mulia, yang dimana diisi dengan banyak-banyak sekali ibadah, dengan banyak-banyak sekali acara seperti iktikaf, seperti zikir berjamaah, yang menjadikan bulan ini memang juga bulannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang dimana juga bulan ini memang Allah memberikan rahmat kepada seluruh manusia. Yang jadi pertanyaan saya, yang juga saya lihat dulu ya sebelum itu, antara kaum Muslim Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah Imamiyah terlihat ada perbedaan saat dari sisi pelaksanaan, sisi perayaan yang dilakukan oleh Syiah Imamiyah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaan saya yang ingin saya ajukan, apa perbedaan mendasar yang menjadikan seolah-olah antara Sunni dan Syiah Imamiyah ini berbeda dari sisi menghidupkan bulan Rajab? Itu, Ustaz. Ahsantum, barakallahu fikum. Satu soal yang cukup bagus. Menjawab pertanyaan seperti ini yang bisa Anda sampaikan adalah pertama mengenai keagungan bulan Rajab yang antum singgung adalah betul-betul bulan yang sangat agung dan mulia di mata seluruh kaum muslimin tanpa kecuali. Hal itu karena banyaknya hadis dan riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab. Bulan ampunan, bulan rahmat, Syahrullah al-Mubarak, dan bulan ini bulan di mana Allah menurunkan rahmat dan ampunannya begitu banyaknya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ala kulli hal, ini bulan yang sangat agung, sangat mulia. Mengenai perbedaan pandangan antara kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah dengan muslimin Syiah Imamiyah terhadap bulan Rajab ini, pada hakikatnya sebenarnya kalau seluruh umat Islam dan khususnya para ulamanya mengkaji dengan benar dan teliti atas referensi-referensi dalam Islam dengan sesungguhnya, tentu tidak ada perbedaan sebenarnya. Kenapa demikian? Karena hadis-hadis yang dikandung oleh kitab-kitab Syiah sama dengan hadis-hadis yang juga dimuat oleh kitab Ahlussunnah. Dan begitu pula terkait masa bulan Rajab ini, riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab Ahlussunnah juga terdapat dalam kitab-kitab Syiah Imamiyah. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Cuma memang karena di situ ada kelahiran Sayyidina Ali atau Imam Ali, itu yang dianggap berbeda. Padahal tidak ada perbedaan. Kok bisa nggak ada perbedaan? Ya, karena sejarah kita melihat semua mengakui tentang adanya kelahiran Imam Ali di dalam Ka'bah. Ini sejarah mencatat dan tidak ada seorang ulama pun yang beda pendapat mengenai kelahiran beliau di dalam Ka'bah tersebut. Sehingga dengan adanya kelahiran beliau ini menambah kemuliaan bulan Rajab bagi umat Islam seluruhnya sebenarnya, bukan hanya kaum Syiah saja. Hanya saya kaum Syiah lebih memperhatikan dan merayakan milad beliau. Bahkan kalau kita kaji lebih jauh bahwa umat Islam Ahlussunnah itu nampaknya terbatas hanya merayakan wiladah atau milad Rasulullah pada bulan Rabiul Awal. Dan tentu orang Syiah pun merayakannya. Tetapi Ahlussunnah Jamaah tidak merayakan hari-hari kelahiran atau milad Imam Ali, Imam Hasan, dan seterusnya.
Nah, sedangkan Syiah Imamiyah, mereka di samping merayakan milad Rasulullah, juga merayakan miladnya Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ja'far, terus sampai kepada Imam Zaman. Luar biasa banyaknya tentang milad yang dirayakan oleh orang Syiah Imamiyah. Bagusnya syahadanya nanti begitu juga. Jadi mereka cukup semarak, cukup ramai. Padahal ini semua milik umat Islam sebenarnya. Kalau mau dikaji lebih dalam dan lebih teliti lagi. Nah, jadi sengaja bahwa tentang keagungan Rasulullah sudah jelas pada bulan awal yang lewat sudah kita rayakan. Kemudian masuk pada bulan Rabiul Tsani, sebetulnya di Rajab, masuk Rajab, di sini ada wilada atau milad Imam Ali bin Abi Thalib salam. Itu untuk seluruh umat manusia. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau kita memandang dengan teliti dan ikut referensi yang ada, baik Syiah maupun Syiah, tidak ada perbedaan. Nah, cuma orang Syiah ini lebih memperhatikan dan merayakan wilada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Itu yang sedikit perbedaan mengenai pandangan antara Sunni dan Syiah terkait masalah bulan Rajab. Adapun ibadahnya, semuanya semarak melakukan ibadah. Nah, cuma saja kita lihat bahwa memang ada ajaran Syiah itu ada i'tikaf di bulan Rajab yang lebih diutamakan. Walaupun i'tikaf di bulan apa saja, cuma di bulan Rajab, bulan ampunan, mereka beriktikaf. Ada syarat-syarat yang tidak ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bedanya sedikit dan singgung. Kalau di Sunni itu i'tikaf, sekedar kita tinggal di masjid berapa saat, niat i'tikaf jadi i'tikaf. Namanya itu an a'takif fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat i'tikaf sekejap saja sudah jadi i'tikaf. Pahala i'tikaf di Sunni walaupun hanya 1-2 menit. Nah, tapi di Syiah Imamiyah i'tikaf tidak sembarangan. Ada syarat-syaratnya. Harus 3 hari i'tikaf itu. Dihitung harinya. Misalnya masuknya mulai malam hari menjelang subuh. Dan siang harinya wajib berpuasa. Ya, tanpa puasa nggak ada i'tikaf. Syarat kedua. Ketiga, harus di masjid jami. Jadi i'tikaf sangat semarak sehingga kalau antum kairan nanti masjid jami ramai dengan para mu'takifin, anak kecil, orang tua, remaja, pelajar. Karena pemerintah membantu mensupport, memberikan iftar makanan, kajian-kajiannya, ceramahnya semua disupport oleh pemerintah. Sangat semarak. Itu mungkin beda secara fikih dalam menghidupkan hari-hari i'tikaf di bulan Rajab. Jelas ya insyaallah. Apa Ustaz? Tadi kan kata antum katanya Imam Ali lahir di dalam Ka'bah. Menurut antum Ustaz tentang cerita ini benar apa tidak Ustaz? Iya. Mengenai kelahiran Sayyidina Ali atau Imam Ali alaihissalam di dalam Ka'bah. Benar tidaknya tergantung referensi yang dirujuk dan yang dibaca. Nah, sejujurnya tidak ada seorang ulama pun yang beda pendapat tentang bahwa Imam Ali lahir di dalam Ka'bah. Ya, ada satu riwayat yang dianggap maudhu atau palsu. Ada orang lain yang lahir di dalam Ka'bah tapi tidak mengakui hadis itu karena palsu. Karena jelas bertentangan dengan hadisnya yang mutawatir yang sangat banyak sekali. Nah, jadi singkatnya, Anda berikan jawaban bahwa kalau kita sejujurnya mengkaji referensi-referensi, master-master, sumber rujukan kitab, baik Sunni maupun Syiah, tidak ada perbedaan. Bahwa Imam Ali adalah sebagai waliyul Ka'bah, lahir di dalam Ka'bah. Jadi beliau bukan hanya satu-satunya sahabat yang lahir dalam Ka'bah, bahkan satu-satunya manusia yang lahir di dalam Ka'bah. Sejak masa Nabi Adam dan sampai hari kiamat. Luar biasa. Sejak masa Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada seorang manusia pun yang Allah izinkan lahir di dalam Ka'bah. Apa ini tidak ada keistimewaan? Ini luar biasa hikmah dan kelebihannya. Luar biasa. Bahkan sekilas kalau kita membandingkan kelahiran Sayyidah Maryam, mereka Nabi Isa, kita lihat dan Quran juga menjelaskan ketika saat-saat akan melahirkan, Allah menyuruh Sayyidah Maryam keluar dari mihrab, dari masjid, pergi jauh mendekati pohon kurma, lahir di sana di Sahara, begitu. Tapi kalau Sayyidah Fatimah binti Asad, ibunya Imam Ali, ketika tawaf menuju Ka'bah, saat hamil tua melahirkan Imam Ali, berdoa agar dimudahkan kelahirannya, itu tembok Ka'bah terbuka. Jadi bukan pintu Ka'bah, bukan, temboknya terbelah. Terbelah, ini ada isyarat beliau sudah masuk. Beliau masuk sampai 3 hari. Dan beliau Imam Ali dalam Ka'bah.
Dan masyarakat yang tawaf tentu bukan 1-2 orang. Paling nggak ya bisa puluhan orang menyaksikan tentang terbelahnya Ka'bah itu dan beliau masuk. Kemudian pintu Ka'bah dibuka, nggak bisa dibuka pintunya. Jadi temboknya terbelah, masuk rapat lagi. Ada yang berusaha membuka pintu Ka'bah, nggak bisa dibuka sampai 3 hari. Makanannya dari mana? Ya jelas dari surga. Gitu. Ini kelebihan yang tidak ada pada selain Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan sejarah saya katakan bahwa ini kisah yang barangkali kalau ditentang atau tidak diterima, ini betul-betul suatu kebodohan. Karena referensi Islam baik Sunni maupun Syiah sama, semua sepakat bahwa hanya beliau satu-satunya manusia sejak dulu sampai sekarang dan akan datang yang lain dalam Ka'bah, sehingga beliau dikatakan sebagai Walidul Ka'bah. Ya. Afwan Ustadz, saya pernah mendengar cerita mengenai kisah Sayyidah Fatimah binti Asad yang sedang tawaf dan hendak melahirkan. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya proses persalinannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa hikmah dari peristiwa ini? Ahsantum barakallah. Setelah kita membaca dan memahami tentang kisah Sayyidah Fatimah binti Asad, ibunda Imam Ali, ketika tawaf, ya, pada ketika kehamilan beliau sudah tua, terbelahlah Ka'bah itu temboknya, kemudian beliau masuk dan di sana tinggal bersama putra beliau selama 3 hari. Kemudian setelah itu keluar dari tembok itu sendiri, keluar rapat lagi begitu dengan menggendong bayi Sayyidina Ali seperti itu, dan masyarakat menyaksikan semuanya begitu. Nah, mengenai soal antum, apa hikmah di balik kelahiran beliau di dalam Ka'bah ini? Tentu hikmah itu yang bisa kita ungkap yang sangat banyak tentunya, tapi yang bisa Anda jelaskan adalah bahwa yang pertama, Allah mengizinkan beliau lahir dalam Ka'bah itu tentu tidak sia-sia dan bukan main-main. Afa'alullah, tidak ada yang sia-sia. Ada hikmah, ada masalah, ada tujuan yang ingin Allah sampaikan dan yang ingin ditujukan itu untuk menyampaikan manusia ke tujuan tersebut. Nah, kita lihat apa hikmahnya. Pertama, tentang kita lihat Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Ka'bah disebut Baitullah. Ya, bukan berarti Allah di situ, bukan. Baitullah dalam pengertian itu idhofatut tashrib, karena kemuliaan Ka'bah begitu tinggi, diidhofahkan, disandarkan, digantikan dengan Allah. Idhofatut tashrib, bukan Allah penyembah di situ, bukan. Jadi Ka'bah sangat agung, sangat mulia. Bahkan Ka'bah itu ada ruhnya yang menyaksikan seluruh manusia yang tawaf di situ, yang munafik, yang muslim, yang mukmin, yang bermuali, macam-macam. Ka'bah punya ruh dan menyaksikan itu semuanya. Kemudian Ka'bah ini sebagai lambang wahdah Islamiyah, lambang persatuan. Dan dulu kita lihat kisah Al-Quran bahwa kiblat kaum muslimin di masa Rasulullah pada awalnya ke Baitul Maqdis, ya kan? Ini terjadi penghinaan dari kaum Yahudi segala macam, maka Allah pindahkan ke Ka'bah, ke Mekah. Itu untuk membuat juga orang Yahudi jadi kecewa. Itu ada kisah di Al-Quran, bisa untuk baca masalah pindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Mukarramah, ya. Kemudian mengenai bahwa Ka'bah itu sebagai lambang. Jadi lambang persatuan. Ka'bah sebagai lambang persatuan. Asantum, Masya Allah, rebutan luar biasa. Ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya, baiklah, kita teruskan. Yang perlu kita pahami, Ka'bah sebagai lambang persatuan, wahdah Islamiyah. Jadi kita sholat menghadap Ka'bah, kita bukan menyembah Ka'bah, itu hanya lambang saja. Atau sholat di atas batu, di atas turbah, di atas kertas, di atas tisu. Apa itu menyembah tisu? Sholat di atas turbah Imam Husain, apa menyembah Imam Husain? Sangat bodoh orang yang mengatakan bahwa kita sholat di atas tisu, menyembah tisu. Ya enggak. Sholat di atas kayu, menyembah kayu. Ya tidak. Sholat di atas batu, menyembah batu. Ya tidak. Di atas, bukan kepada. Nah, kita sholat menghadap ke Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Itu lambang persatuan. Jelas ya? Nah, jadi semua umat Islam ketika sholat diwajibkan, bahkan sebagai salah satu syarat keabsahan sholat harus menghadap ke
ke Ka'bah atau ke arah Ka'bah. Nah, kalau kita dekat Ka'bah, kita lihat, kita wajib sholat menghadap ke Ka'bah. Kita jauh nggak kelihatan, bukan menghadap ke Ka'bah, tapi menghadap ke arah Ka'bah. Beda antara menghadap Ka'bah dengan menghadap ke arah Ka'bah. Kalau jauh, ya menghadapnya ke arah, bukan ke Ka'bah, karena nggak kelihatan. Ini Ka'bah sebagai lambang persatuan. Nah, sehingga kalau kita sholat menghadap Ka'bah, Ka'bah lambang persatuan, ya kita disuruh ingat, Ka'bah itu apa? Nah, siapa yang lahir di situ? Nah, otomatis ketika sholat kita menghadap Ka'bah, Ka'bah lambang persatuan, dan bisa dipahami dengan keyakinan bahwa orang yang lahir dalam Ka'bah pasti dia sebagai pemersatu umat. Itu pasti. Itu salah satu hikmahnya. Mana buktinya ya? Buka sejarahnya, buka ayat Al-Qur'annya, buka hadis tentang Imam Ali. Dipastikan bahwa Imam Ali sebagai pemersatu umat. Ya. Kalau beliau di masa Rasulullah, setelah masa Rasulullah, di masa hayat beliau, sudah jelas, beliau masih ada sosoknya. Bisa dijadikan figur dan tauladan. Ketika beliau masih ada. Ketika beliau telah tiada, nah kita bisa melihat dari hikmah Ka'bah itu. Bahwa beliau sebagai orang pemersatu umat Islam. Sehingga kalau kita sholat menghadap Ka'bah, kita ini bersatu, kita ikut beliau, kita akan bersatu. Sedangkan generasi berikutnya daripada Imam Ma'sum itu sebagai penerus perjuangan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi hikmah yang sangat besar yang bisa kita tangkap dan sangat jelas, tidak ada seorang yang meragukan bahwa hikmah dari kelahiran beliau dalam Ka'bah adalah bahwa kita ini Islam disuruh bersatu. Satu dalam beribadah, satu dalam melangkah dalam kehidupan, ya, dan satu di dalam sikap, baik dalam politik, dalam budaya, sosial, semuanya bersatu. Sehingga menurut para ulama dan Anda pun sangat sepakat, kalau kita betul-betul mengkaji sirah dan sejarah Imam Ali dengan seksama, dengan sebenarnya dan dengan jujur dari semua aspek kehidupan beliau, dari semua sisinya, sisi beliau yang sebagai pembawa syariat misalnya penerus Rasulullah, maupun tauladan yang dia bawa, sisi ibadahnya, sisi politik, semuanya pasti beliau adalah lambang persatuan. Kita akan bersatu. Jadi singkat kata bahwa umat Islam ini mustahil akan bisa bersatu tanpa mengikuti beliau. Itu singkatnya. Ya, sekali lagi bahwa umat Islam yang istilahnya sudah bercerai-berai ini, porak-poranda, mustahil akan bersatu kalau tidak ikut beliau. Karena beliau sebagai wasi Rasulullah. Umat Islam akan bersatu kalau setelah Rasulullah ikut beliau. Karena beliau sebagai pelanjut risalah Rasulullah SAW. Itu mungkin hikmah yang sangat besar yang perlu kita renungkan. Ya, jadi selama kita belum mengenal beliau, Imam Ali alaihissalam, sulit untuk bersatu. Kenali beliau, sejarahnya jelas, kemudian juga sepak terjangnya, sikap-sikapnya, dan juga banyak referensi yang menjelaskan tentang keutamaan beliau. Itu mungkin hikmah yang bisa Anda sampaikan. Afwan Ustadz, setahu saya Ustadz bahwa seluruh ulama Islam mengakui bahwa Sayyidina Ali seorang sahabat yang istimewa dan memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi lainnya. Bisakah Ustadz menjelaskan sedikit menyinggung tentang kelebihan beliau? Ahsan. Ya. Mengenai fadail al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, keutamaan beliau dan keistimewaan beliau. Tentu kalau kita mengkaji buku-buku sejarah, mulai dari Al-Quran, hadis-hadis, riwayat, dan kutubus sirah, buku sejarah, sangat banyak sekali. Dan juga tidak mungkin kita menjelaskan semua fadail dan keutamaan beliau yang sangat banyak itu. Satu di antaranya adalah beliau sebagai walidul Ka'bah, seorang manusia yang lahir dalam Ka'bah. Ini satu keistimewaan, satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun di antara umat manusia. Itu luar biasa. Saking banyaknya fadail dan keutamaan beliau, sampai ada sebagian sahabat mengatakan, kalau satu saja aku punya keutamaan beliau sudah cukup. Karena mereka juga ngiri tentunya, ingin punya kelebihan dan fadilah seperti beliau miliki. Tapi tidak seorang sahabat pun yang memiliki fadail, keutamaan, kelebihan yang beliau miliki. Satu sebagai walidul Ka'bah, beliau lahir di dalam Ka'bah al-Musyarrafah. Itu satu. Kisah sudah saya sampaikan tadi, masalah beliau dilahirkan dalam Ka'bah. Kemudian kalau kita melihat kedekatan beliau kepada Rasulullah, jangan tanya lagi. Beliau sejak bayi bersama Rasulullah.
Bahkan ketika masih bayi, Rasulullah mengunyah buah korma itu, dikunyah sampai lumer, sampai halus, kemudian dimasukkan ke mulut Imam Ali sejak kecil. Sehingga bisa dikatakan bahwa beliau, Imam Ali itu hasil pendidikan dan pengajaran Rasulullah. Nah, sedangkan Rasulullah adalah hasil pendidikan pengajaran Allah. Jadi wasilah antara Imam Ali dengan Allah hanya satu orang, Rasulullah. Oh, kita kan banyak sekali wasilah kita, perantara kita. Beliau hanya satu, Rasulullah. Allah mengajarkan daripada Rasulullah, Rasul mengajarkan daripada Imam Ali langsung. Itu keistimewaan yang luar biasa, bahwa Imam Ali hasil didikan Rasulullah. Ketika beliau hasil didikan Rasulullah, bisa nggak disamakan dengan hasil didikan selain Rasulullah? Atau yang jauh setelah itu? Atau tidak semuanya dapat dari Rasulullah? Nggak bisa disamakan. Quran menjelaskan dengan gamblang banyak kisahnya tentang Imam Ali. Hadis-hadis muat seabrek-abrek tentang fadilah Imam Ali. Ya. Misalnya yang lain juga, misalnya beliau sebagai, di samping kemuliaan Rasulullah, juga beliau menantu Rasulullah. Beliau sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, keponakan Rasulullah yang paling dekat. Itu pun satu ketemuan yang tidak ada pada yang lain. Nah, kisahnya bahwa ketika beberapa sahabat melamar Sayyidah Fatimah Zahra, kan Nabi menolak karena nggak ada wahyu dari Allah. Bab pernikahan Imam Ali dengan Sayyidah Fatimah Zahra itu Allah yang menikahkan, harus ada wahyu, nggak sembarangan. Ada wahyu dari Allah baru Rasul menikahkan dan menerima lamaran Imam Ali. Itu keistimewaan yang tidak ada pada sahabat yang lain yang manapun. Kemudian bahwa kalau kita mengkaji tentang wasiat-wasiat Nabi, ya, wasiat Nabi sangat banyak sekali. Jadi mengingkari wasiat Nabi bisa jadi murtad, bisa kufur. Alhamdulillah. Karena sangat jelas wasiat Nabi sangat banyak. Ya, Quran juga menjelaskan tentang kewajiban berwasiat. Quran menganjurkan wasiat hukumnya wajib. Masa Nabi nggak berwasiat? Mustahil. Dan hadis sangat banyak sekali. Imam sebagai wasi Rasulullah. Ya. Yang diwasiatkan oleh Rasulullah mengurus jenazahnya, membayar hutang-hutangnya, mengurus umat, dan lain sebagainya. Itu juga kelebihan yang beliau miliki. Bahkan beliau sejak kecil sudah masuk Islam. Bahkan nggak bisa dikatakan masuk Islam. Kalau masih di Islam baru masuk. Kalau sudah Islam sejak awal bukan masuk Islam namanya. Jadi beliau orang yang pertama yang beriman, mengimani kebenaran ajaran Rasulullah. Sehingga ketika ada perintah diwajibkannya sholat di masa itu, yang sholat hanya tiga orang. Rasulullah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah, dan Imam Ali, 3 orang. Jadi orang-orang yang pertama kali sholat sebagaimana Rasulullah ajarkan hanya 3 orang. Nabi, istri beliau, Sayyidah Khadijah, dan Imam Ali. Itu awal mulanya sholat. Itu pun satu keistimewaan. Dan kan sahabat yang lain masuk Islamnya, sahabat yang lain dikatakan masuk Islam, semua mereka pada kekufuran, pada kemurtadan semuanya, yang menyembah berhala, menyembah patung. Ada kisah mereka membuat patung dari roti, lapar dimakan, begitu. Itu banyak sekali kisah seperti itu. Mereka dikatakan di luar Islam, masuk Islam. Sayyidina Ali sejak kecil bukan dikatakan di luar Islam, Islam. Itu keistimewaan. Jangan yang lain mengalami kekufuran terlebih dahulu. Imam Ali murni fitrah sejak awal. Mengenai keberanian dalam peperangan, jangan tanya lagi. Jadi kalau antum tanya misalnya Gunung Uhud, tanya misalnya Benteng Khaybar, tanya paritnya Perang Khandaq, tanya medan-medan perang itu, mereka menjawab bahwa Ali lah di medan perang yang paling berani, paling berhasil, paling banyak membunuh musuh. Ya, kalau tidak ada pedang Ali, maka Islam tidak akan berjaya sampai sekarang. Kata Rasul, Islam itu jaya karena hartanya Sayyidah Khadijah dan pedangnya Sayyidina Ali, atau keberanian Imam Ali. Kisah di perang Uhud, di perang Khandaq, perang Khaybar, sangat banyak kisahnya. Jadi kalau diceritakan tentang kisah Imam Ali dan peperangan, nggak ada habis-habisnya. Ya, bisa jadi satu peperangan bisa 1 jam. Ya, dalam semua peperangan Imam Ali. Bahkan keberanian beliau sampai-sampai ketika Rasul akan hijrah, diancam oleh kaum kafirin, kaum musyrikin, berapa suku kumpul itu, Imam Ali yang tidur di ranjang Rasulullah. Dan dia mengorbankan nyawanya, turunnya. Dia tidak menanyakan apakah Islam ada atau tidak. Dia menanyakan apakah agama Islam ada atau tidak. Itu yang ditanyakan. Nah, Rasulullah mendidik beliau tidak sembarangan. Itu juga bahwa orang yang paling mulia di antara sahabat yang lain. Beliau sebagai Abul Yatama, ayah anak yatim. Ketika beliau tiada, beliau wafat, semua ketika kehilangan beliau, para yatim piatu. Ya.
Ada hadis-hadis yang banyak tentang kota beliau. Di antaranya adalah ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku, kata Rasulullah, madinatul ilmi, kotanya ilmu, wa ali, dan Ali adalah pintunya. Faman aradal ilma faliyati min babiha. Kalau mau ilmu Rasulullah tentunya lewat pintunya, jangan lewat jendela, jangan mencuri begitu. Jadi dapat ilmu ya yang benar lewat siapa? Pintu Imam Ali. Ini yang putranya Imam Hasan. Imam Hasan terus begitu. Ini lewat pintunya sampai kepada Rasulullah. Ketika bukan lewat pintu ini lewat samping, bisa salah ilmunya, bisa kesasar, bisa tersesat begitu. Itulah ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Faman aradal ilma falyati min babiha. Itu antum apa lihat hadis itu? Ya. Sehingga tidak ada hadis Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa fulan babuha, enggak ada. Kalau ada itu jelas kepalsuannya, memang kadang ada gitu. Mengenai lakab beliau, sifat beliau sangat banyak sekali. Cuma mungkin para ulama masih agak malu-malu untuk mengungkapnya. Kita tidak tahu. Ini segelar As-Siddiqul Akbar buat Imam Ali. Faruq Hadil Ummah buat Imam Ali. Itu masih banyak yang lain tentang kelebihan beliau dibanding para sahabat yang lain. Ala kulli hal bahwa kisah Imam Ali sangat banyak sekali bisa kita, bahkan di kitab Sunni pun ada kitab namanya Fadhailul Khamsah, keutamaan 5 orang. Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Hasan Husain. Ini kitab ditulis oleh ulama ahli sunnah. Di situ saja antum baca tentang fadhail beliau sudah sangat mengenyangkan, sepuasnya. Nah, tinggal masalahnya dikaji dengan benar atau tidak dan jujur atau tidak, begitu. Karena kalau fadhail Imam Ali diungkap, dibuka, ya, sejujurnya dan jadi tauladan, yang paling merugi adalah Zionis Yahudi dan kaum kufar musyrikin. Kenapa? Umat Islam akan bersatu kalau beliau diungkap sebagai penerus risalah Rasulullah. Itu sekelumit tentang mengenai fadhail kelebihan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jelas ya insyaallah. Ya. Afwan Ustaz, tadi antum menyinggung bahwa Sayyidah Fatimah binti Asad masuk ke dalam Ka'bah selama 3 hari. Baik ini selama 13, 14, 15 Rajab. Nah. Dan ini ada kesamaan dengan itikaf yang kita lakukan pada tanggal tersebut. Nah. Apakah ada hikmah di balik kesamaan 2 hal tersebut, Ustaz? Ahsantum, soal yang cukup bagus ya. Kalau kita mengkaji tentang akidah Syiah utamanya terkait masalah hikmah ilahiyah atau terkait sifat Allah iradah ilahiyah, kita akan paham bahwa semua yang Allah ciptakan itu dengan dasar iradah ilahiyah dan ikhtiar yang mutlak, pasti ada hikmah dan maslahatnya. Pasti itu. Tidak ada hal yang sekecil apapun yang tidak ada hikmah dan maslahat untuk hambanya. Karena maslahat, hikmah untuk hambanya. Bukan untuk Allah sendiri. Allah nggak perlu maslahat, nggak perlu hikmah. Bahkan hal-hal yang remeh sekalipun yang kita anggap itu nggak ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Kayak nyamuk misalnya. Nyamuk, ya. Ada hikmah yang besar karena kita nggak paham, bahkan kaum munafikin juga nggak paham, mengatakan buat apa Allah ciptakan nyamuk? Ya, hanya membuat orang sebagian sesat, sebagian dapat petunjuk, gitu. Ya, itu masalah nyamuk, binatang yang sangat kecil. Padahal nyamuk yang kecil itu dari sisi organnya sama dengan makhluk yang besar seperti gajah. Ya, tapi orang yang kafir dan munafik tidak menerima ciptaan Allah yang sangat kecil tersebut. Quran mengatakan fa'ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Dan seterusnya itu ada di Al-Qur'an, bisa baca tentang penciptaan nyamuk. Sehingga ulama mengatakan bahwa penciptaan makhluk apapun, mau nyamuk, mau babi, mau anjing, mau ular, mau kalajengking, yang kita anggap nggak ada manfaatnya dan membahayakan, itu menurut kita. Tapi menurut Allah ada hikmah yang besar, ada masalahnya. Lihat dari keseluruhan ciptaan Allah. Ya, kita melihat ciptaan Allah itu jangan sempit. Kalau sempit kita kalajengking, bahaya buat kita. Gak ada manfaatnya dari sisi itu. Enggak, sisi yang lain. Mungkin bisa buat obat, buat penelitian. Nah, sehingga bahwa seluruh ciptaan Allah itu kita lihat dengan kacamata yang jauh, yang besar. Apapun, mau ular, mau kalajengking, pasti ada hikmahnya. Di balik penciptaan Allah tersebut. Terkait masalah hikmah yang terdapat dalam kelahiran Imam Ali, selama 3 hari beliau dalam Ka'bah yang sangat luar biasa. Tentu banyak hikmah yang perlu diungkap, perlu dikaji, perlu kita renungkan. Nah, ketika ada kesesuaian dengan i'tikaf, bisa jadi itu sangat jelas bahwa
pada masa etikaf, hari-hari bid itu, ayamul bid, 13, 14, 15, di sini kita harus fokus sepenuhnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mengkaji sirah Rasulullah, kemudian Imam Ali pada 3 hari itu. Sehingga kalau antum datang ke Iran lah, kan di sana etikaf yang ramai, di semua masjid ramai, masjid jami, ya ramai sekali. Di samping mereka mengadakan puasa 3 hari itu, juga ada acara-acara, misalnya acara ceramah, ya, acara dialog, baca Al-Quran, baca doa Ummu Daud yang sangat panjang itu, baca doa yang lain, Al-Quran dan seterusnya. Di sini juga mereka mengkaji tentang keagungan Rasulullah, keagungan Imam Ali. Di mana keagungan Imam Ali di bawah keagungan Rasulullah tentunya. Yang sampai terjadi gulu. Bahwa ada syiah-syiah yang gulu, itu dianggap ya sudah keluar dari Islam. Jadi ulama syiah sendiri, ulama syiah imamiyah, Anda katakan dengan tegas, seluruh ulama syiah imamiyah mengeluarkan orang-orang syiah yang gulu dari keislaman, bukan dari kesyiahan. Apa syiah yang gulu itu? Itu mereka sangat mengagungkan Imam Ali, menyingkirkan keutamaan Rasulullah. Bahkan sampai meningkatkan Imam Ali sampai ke derajat uluhiyah. Itu sudah musyrik dari Islam. Jadi seluruh ulama syiah imamiyah mengkafirkan, mengeluarkan keislaman orang syiah yang gulu, yang keterlaluannya berlebihan. Nah, kalau kita mengkaji sejarah Imam Ali Rasulullah dari Al-Quran yang jelas, kita mengagungkannya, dari hadis-hadis yang jelas, kita mengagungkannya, itu enggak gulu. Selama ada referensi yang kita rujuk, yang jelas, yang sahih, yang benar, yang valid, enggak gulu. Kita mengatakan Imam Ali adalah seorang yang paling berani. Apakah gulu? Ya, realita nyata. Imam Ali sebagai orang yang punya kekuatan yang luar biasa. Sampai benteng Khaybar pintunya diangkat dengan tangan sebelah. Ketika dipasang lagi, 4 orang angkat nggak kuat. Apa itu gulu? Enggak, kenyataan. Imam Ali disembul matanya, ketika sakit mata, sembuh Rasulullah. Apa gulu? Enggak. Jadi gulu itu artinya menetapkan sifat-sifat pada Imam Ali atau pada yang lainnya yang tidak ada pada Al-Quran, tidak ada pada hadis Nabi, dan bahkan melebihkan Rasulullah. Bahkan sampai ke sifat uluhiyah, itu namanya gulu, itu keluar dari Islam dan sebagai orang yang kufur. Nah, jadi begini tadi itu tentang hikmah mengenai beliau di 3 hari di dalam Ka'bah itu dihubungkan dengan 3 hari itikaf, tentu sangat sinkron karena kita di situ justru mengkaji tentang pribadi beliau yang sangat agung dan sangat tinggi. Tadi katakan bahwa orang-orang yang mengkaji sejarah beliau dan mengikutinya, maka dia akan meningkat terus ma'anawiyahnya, akan sebagai ketenangan, kedamaian, ketentraman. Nanti insya Allah di suatu saat Anda akan saksikan bahwa ketika media semakin terbuka, semakin meluas, informasi semakin cepat berkembang, nah ini kan Islam yang merucut pelan-pelan. Karena akal manusia akan berkembang, pikiran semakin maju, antum semakin kritis, enggak kayak dulu. Anak kecil dulu kayak antum nggak pernah nanya kayak begini. Bahkan anak ketika ngaji pesantren nggak boleh nanya. Jadi mandek pikiran ini. Bahkan anak ketika kuliah di lembaga bahasa Arab, LPBA waktu itu atau Olivia, anak-anaknya dimarahin. Ya maju. Kalau di Iran, kalau nggak nanya malah dimarahin. Harus nanya, harus kritis. Ini otak antum ini semakin kritis, beda dengan anak yang dulu. Dan kesiapan mubalik, kiai, ulama harus lebih siap lagi dalam maju pertanyaan. Nanti makin kritis pertanyaan terus, maka makin maju, semakin mengerucut Islam ini. Nanti akal akan bersatu di bawah bimbingan syariat yang benar, Rasulullah, Imam Ali, seterusnya. Akan kesana ke arahnya. Karena kita akan menyaksikan zaman itu, ya masa akan terjadi di mana keadilan diratakan di seluruh dunia. Keadilan, kesejahteraan, kedamaian, ketentraman seluruh dunia sama. Luar biasa. Jadi pendidikan gratis semuanya. Dari TK sampai universitas. Sampai S3. Gratis semuanya. Rumah sakit gratis semuanya. Makanan diobral murah. Semuanya punya rumah, semua punya mobil. Itu nanti akan terjadi seperti itu. Di hadis-hadis Sunni pun Syiah. Di masa zuhurnya Imam Mahdi atau Imam Zaman. Sehingga ini kita mengarah ke sana. Nah, kita mengarah ke sana, maka pikiran semakin maju. Mau nggak mau nanti yang nggak mau ya kan dilibas. Yang dia mau ikut akan mencapai kebahagiaan, ketentraman dunia dan akhirat insya Allah. Itu hikmah yang bisa Anda sampaikan barangkali sangat tepat ketika itu disinkronkan dengan peristiwa tersebut. Ya, jelas ya insya Allah. Baik, Ustaz, setelah Anda mendengar
ataupun menyimak jawaban antum dan juga sebelumnya pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman Ana yang sangat-sangat kritis dan bagus. Memang sih saya tidak memahami sepenuhnya, cuman saya secara sekilas memahami tentang keutamaan, fadail tentang Imam Ali. Dan saya pribadi, memang Sayyidina Ali itu kan dikatakan oleh antum juga dan juga dalam sejarah Islam bahwa beliau lebih utama daripada para sahabat, bahkan daripada seluruh manusia kecuali Rasulullah. Kemudian kami juga, saya juga adalah pemuda Muslim, remaja Muslim yang ingin tentu saja memperdalam tentang hal ini dengan lebih dalam lagi, tidak hanya satu sisi. Ana mau minta kepada antum Ustaz rekomendasi kitab-kitab seperti Fadailul Khamsah atau mungkin yang buat yang lebih singkat, yang lebih ringkas untuk kita baca dalam memahami pribadi Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ahsantum, barakallahu fikum. Yang perlu kita perhatikan dengan baik, dan ini suatu kenyataan yang kita nggak bisa tutupi lagi, bahwa kita selaku umat Islam dan kita punya Al-Quran yang sama, yang satu, tapi kita masih jauh dengan Al-Quran, apalagi dengan isinya masih sangat jauh, dan kita masih jauh dengan mengamalkan kandungan Al-Quran. Itu harus kita akui. Kita hanya memiliki Al-Quran, kita hanya membaca, melakukannya, bahkan melombakannya, kita tidak mengkaji tafsirnya, kita tidak memahaminya. Kita masih jauh dari pengamalan Al-Quran. Kita masih jauh dari bimbingan dan hidayah Al-Quran. Nah, jadi referensi yang paling utama Al-Quran ini jauh dari kita, gimana kita mau bersatu? Kenyataan. Bahkan ulamanya masih belum bersatu. Ketika ulama nggak bersatu, gimana umatnya? Karena umat ini kita tergantung ulama. Kalau ulamanya berantem, masa umatnya nggak berantem? Nah, kita ulamanya seperti itu gimana? Lihat umatnya. Melihat kondisi umat tergantung lihat ulamanya. Jadi ulama ini, kiai-kiai berbalik dituntut untuk mendalami Al-Quran sedalam-dalamnya dengan pemahaman yang benar, dengan ilmu alat yang lengkap, nusur bahasa Arab, balaghah dan seterusnya, dan dengan kejujuran disampaikan kepada umat. Begitu. Sehingga kalau mengkaji sejarah Ahlul Bait, sejarah Rasulullah, sejarah para nabi, termasuk sejarah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Al-Quran didahulukan. Jadi kita melihat misalnya Ali alaihissalam dalam Al-Quran, apa kata Al-Quran tentang beliau? Apa kata Al-Quran tentang Rasulullah? Apa kata Al-Quran tentang Sayyidah Zahra, tentang Imam Hasan, Imam Husain? Semua begitu. Itu pasti ada, itu didahulukan. Jadi referensi rujukan yang utama untuk antum kaji adalah Al-Quran itu sendiri. Jangan jauh dari Al-Quran. Jangan hanya gaya-gaya menghafal. Yang menghafal hebat, luar biasa. Tapi jangan tinggalkan tafsirnya, pemahamannya, pengamalannya. Kalau hafal saja, antum hafal setahun 2 tahun, nanti berikutnya, ya antum remaja, pindah ke kerjaan sudah hilang hafalan itu. Sangat disayangkan. Di hafalan bagus, tapi jangan berhenti di situ. Karena bacaan, hafalan, muqaddimah, memahami. Memahami tafsirnya, muqaddimah, mengamalkan, seperti itu. Jadi Al-Quran sebagai referensi pertama yang itu harus digali. Yang kedua adalah karena Al-Quran sifatnya global, hanya 1 jilid. Ya kalau Al-Quran itu terperinci, ya bisa berjilid-jilid. Quran global. Siapa yang merinci? Siapa yang memberikan penjelasan secara gamblang? Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Gitu. Jadi hadis Rasulullah dicari yang sahih, yang kuat. Dari kitab sejarah itu tentang beliau dibaca dan digali. Setelah Al-Quran tentunya, Al-Quran dulu baru hadis Rasulullah. Baru kitab-kitab sejarah, kutubus syarah, kutubus tarikh antum baca sebagai penguat, karena mereka juga menulis para ulama tentang sejarah Imam Ali. Dari mulai orang-orang orientalis, bahkan orientalis sampai pada ulama Sunni Syiah menulis tentang sejarah Imam Ali, sangat banyak sekali. Tapi dengan Al-Quran, hadis Rasulullah baru kitab sejarah. Nah, kalau antum kaji, nanti akan antum temukan kebenaran. Ya, jangan sampai mengkaji satu kitab hanya itu saja. Nah, nanti salah benar tergantung kitab itu. Ini sempit berarti. Ini membahayakan. Karena itu saran anak, antum yang cerdas-cerdas ini harus punya wawasan yang luas. Dan jangan mengandalkan ilmu dari ceramah-ceramah. Ceramah itu istilahnya makanan cemilan, bukan makanan pokok. Antum belajar ceramah di YouTube nggak pinter-pinter. Paling pinter belajar ilmu alat. Ketika ilmu alat menguasai bahasa Arabnya, nanti ilmu balaghahnya,
ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya, kuasai semua, antum bisa bedah sendiri, antum buka mana saja, antum punya wawasan yang sangat luas sekali. Kalau dari penceramah, ketika penceramah antum sukai, antum ikuti, ya kalau dia benar, kalau salah, membabi buta, membawa antum ke neraka, tersesat. Nah, jadi kalau antum punya alat, antum bisa bandingkan, ini ulama ini begini pendapatnya, ini begini, gitu. Jadi bisa punya pandangan yang luas. Karena jangankan antara Sunni Syiah, antara ulama Sunni sendiri, Sunni sendiri ada ikhtilaf. Antara Imam Maliki, Imam Syafi'i, muridnya apa nggak ada ikhtilaf? Sangat jelas. Hambali, Hanafi ada ikhtilaf. Bahkan Asy'ari Maturidi ada ikhtilaf juga, sangat jelas. Dalam tubuh Sunni sendiri ada ikhtilaf yang sangat dahsyat, baik akidah maupun fikih. Bahkan Imam Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid. Ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, dia menulis kitab fatwa-fatwanya dalam bentuk qaul qadim. Ketika ke Mesir, qaul jadid, semua dirobak. Kalau dia belajar terus, tentu akan berubah, akan berkembang. Gitu. Jadi kalau ikut ulama saja dengan sempit, bisa jadi nanti salah. Harus punya wawasan yang luas, punya alat, Anda kaji alat yang sedalam-dalamnya, Anda bisa mengkaji sendiri, sehingga menjadi referensi yang membuat antum puas betul hati antum, tenang, yakin yang bisa digoyahkan. Artinya keyakinan antum dengan penelitian, keyakinan dengan membaca, meneliti, mentahqiq, membandingkan, bukan keyakinan dengan perasaan. Antum tanya semua orang Islam yang awam di desa maupun yang di kota, semuanya yakin Islam, yakin ibadahnya. Nah, cuma yakinnya dengan perasaan, yakin taklidi, itu kan adalah yakin dengan penelitian. Nah, kalau yakin dengan perasaan, akan mudah ditiup angin. Buatlah keyakinan dalam hati antum mengenai mazhab apapun, ya dengan penelitian, dengan pengkajian, dengan dialog. Jangan takut dialog, karena salah satu bukti suatu ajaran itu terbuka, hak benar, dia terbuka. Nah, satu bukti bahwa ajaran itu nggak benar, dia tertutup, takut dialog, menghindar begitu. Mudah menyalahkan orang lain, dialog nggak mau. Itu bukti bahwa dia sempit. Nah, satu bukti ajaran itu hak, benar, kuat, ajaran apapun, kalau berani dialog, terbuka, silakan begitu, open, itu diantaranya. Jadi sarannya pada antum, referensi antum kaji Al-Quran dulu, hadis Nabi, kemudian kitab sejarah, dan lakukan dialog, tanya ulama, tanya sini, dan catat, antum dapat ilmu yang banyak insya Allah. Itu membuat antum yakin dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jelas ya insya Allah. Ya. Dari pertanyaan saya semuanya juga, insya Allah menjadi sempurna yang telah kita amalkan di sini, pengajian ilmu kita, karena di balik keberkahan suatu majlis itu adalah ilmunya, Ustaz. Betul. Syukran, Ustaz. Jadi kami izin undur diri, Ustaz. Afwan. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil Assalamualaikum farajahum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.